Jika kalian sering gagal atau rugi ketika budidaya ikan lele, teman-teman silahkan tonton dan simak video saya dari awal sampai akhir. Karena kali ini saya mau memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai tentang cara budidaya ikan lele yang baik dan benar, dan tentunya pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, ini bukan hanya sekedar buat konten ya, tapi ini saya juga membagikan sedikit ilmu dan pengetahuan apa yang saya ketahui tentang budidaya ikan lele. Nah, pengalaman saya ketika budidaya ikan lele saya akan bagikan kepada teman-teman semua ya. Oke, hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai usaha budidaya ikan lele dan cara-caranya bagaimana? Tonton dan simak video ini dari awal sampai akhir ya. Oke, yang pertama teman-teman, dalam proses budidaya ikan lele kalian itu harus tahu yang namanya untuk hobi ataupun untuk usaha, ataupun hanya sekedar iseng-iseng. Nah, kalau iseng-iseng ataupun hobi ini saya jadikan satu kategori ya, karena tidak berharap tentang keuntungan ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mulai terjun ke bidang usaha, maka teman-teman akan berpikir harus untung ya. Nah, ketika teman-teman sudah berpikir kalau budidaya ikan lele itu harus mendapatkan keuntungan, maka teman-teman harus tahu bagaimana caranya dan bagaimana metode yang tepat untuk budidaya ikan lele. Nah, hal apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama adalah kita harus tahu jumlah minimal untuk usaha budidaya ikan lele itu berapa sih. Nah, ini karena memang ada jumlah minimal kolam ya. Nah, karena apa saya sebut jumlah minimal kolam? Karena nanti dalam proses budidaya ikan lele kita nanti ada yang namanya proses penyortiran. Nah, penyortiran ini nanti ada 4 kategori, dari yang kecil, yang ukuran agak gedean, lalu agak besar, lalu yang besar. Nah, teman-teman, di 4 kolam ini untuk pembesaran ya, ini hal wajib yang harus teman-teman punya. Nah, untuk ukuran kolam itu berapa? Nah, untuk ukuran kolam itu ya, untuk skala usaha, kalau bisa ukurannya itu berkisar sekitar 2x4 ataupun 2,5x4 atau memanjang lah istilahnya, ataupun kolam bulat juga bisa. Kalau kolam bundar bisa teman-teman gunakan D3 atau D2,5 ya, itu juga bisa. Nah, tergantung dari budget teman-teman. Nah, karena untuk membicarakan tentang usaha kita harus tahu jumlah apa ya istilahnya itu, modal yang kita punya. Modal yang kita punya itu jangan sampai istilahnya apa ya, over nanti ketika kita sudah terjun alhasil tidak mencukupi untuk kebutuhan pakan. Itu sangat penting sekali teman ya. Nah, untuk kolam ini kan kita harus mempunyai 4 kolam ya. Ini penting sekali, wajib kita punya ya. Dan untuk ketinggian kolam pun kita harus tahu juga ketinggian kolam yang ideal itu berapa sih untuk pembesaran ikan lele. Nah, untuk budidaya pembesaran ikan lele ketinggian kolam ini berkisar sekitar 70 sampai 1 meter ya. Karena nanti kita akan main untuk airnya, ketinggiannya itu kurang lebih sekitar 50 cm minimal ya. Itu untuk pembesaran. Nah, kalau teman untuk pembenihan seperti punya saya ini ketinggian maksimal ini mungkin saya di 40 cm. Dan karena ketinggian kolam saya ini kan hanya sekitar 50 cm ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman juga ada yang sering bertanya, Bang, kalau kondisi airnya terlalu penuh apakah ikan nggak loncat? Tentunya kita sudah mempunyai space ya. Kalau kita ketinggian kolamnya 70, maka ketinggian airnya kita isi di 50 cm. 20 cm itu menurut saya sudah aman loh ya untuk ikan lele. Dia tidak akan loncat apabila ikan tidak stres, kolam tidak digedor ya, dan kondisi ikan itu tidak lapar dan tidak gedor. Itu ikan pasti aman, tidak loncat ya. Nah, selain dari kolam, hal penting yang harus teman-teman ketahui adalah bibit ya. Nah, sering sekali dari teman-teman yang memulai usaha budidaya ikan lele mereka kebingungan bibit yang bagus yang bagaimana, yang istilahnya itu yang untuk budidaya itu jenis-jenisnya itu apa saja yang cocok ya. Mereka selalu mempermasalahkan antara jenis ikan dan juga kualitas bibit ikan lele yang bagus yang bagaimana. Memang tidak ada salahnya untuk dua hal ini ya, tapi teman-teman harus tahu juga. Yang pertama adalah yang harus teman-teman ketahui, yang titik poinnya adalah bibit yang bagus ya, jarak yang tidak terlalu jauh untuk pembelian bibitnya. Nah, kenapa saya sebutkan dua hal ini? Karena ketika teman-teman sudah membeli bibit yang bagus tapi jaraknya terlalu jauh,
maka besar kemungkinan ikan akan stres ya. Misal contoh kalau di tempat saya ini kan di Kudus ya, saya beli bibit ikan lelenya itu di Pati ya, Pati yang mungkin jaraknya kan Pati yang bagian ujung ya, mungkin jarak perjalanan sekitar 1 jam ataupun 2 jam. Nah ini bisa mengakibatkan ikan stres ya. Bahkan ada yang teman-teman yang pemula, mereka membeli bibit ikan lele yang dari luar provinsi ya. Nah ini menurut saya memang sangat berisiko sekali, sangat berisiko. Nah kenapa mereka tidak berpikir untuk membeli bibit di daerah mereka masing-masing ataupun yang terdekat, walaupun harganya selisih ya. Misal contoh, untuk harga per seribunya 100.000 misal ya di tempat dia ya, tapi kalau di luar kota harga dia dapat di sekitar 90.000 mungkin ya, selisih 10 rupiah ataupun 10.000 ya. Nah itu mereka jadikan acuan dari pindah pembelian ya. Tapi mereka yang tidak tahu adalah kualitas itu tidak mungkin sama ya. Kalau kita beli bibit di lokal ya, suhunya pasti tentunya akan mudah beradaptasi ya. Yang pertama, yang kedua, perjalanannya tidak terlalu jauh, ikan tidak stres lama-lama ya. Nah tentunya dalam proses pembelian bibit ini kita juga harus tahu kondisi bibit ikan lele itu real. Ketika kita datang harus kalau bisa ya jangan via COD, jangan telepon, Mas saya pesan bibit sekian dikirim, jangan seperti itu. Walaupun saya sering menjumpai petani-petani saya itu mereka beli hanya lewat kepercayaan. Kalau mereka beli bibit ikan lele dengan kita tahu ya kondisinya, tidak ada yang akan disalahkan. Contoh misal ada petani si A beli ke tempat saya, Bang saya mau beli bibit ikan lele, dia datang ya dan dicek kondisi bibitnya. Ketika kondisi bibit sehat, mereka tahu, saya akan tunjukkan ini bibit yang baik dan ini nanti pertumbuhannya sekian bulan. Kalau mereka bertanya tentang sesuatu hal tentang budidaya ikan lele, pasti saya akan jawab ya. Mereka akan dapatkan plus-plus lah istilahnya. Plus-plus itu maksudnya adalah mereka ketika beli datang ke tempat saya, mereka bisa tanya tentang sesuatu hal tentang budidaya ikan lele, mendapatkan ilmu cuma-cuma istilahnya ya, plus bonus ya. Nah ketika sudah datang, mereka tahu kondisi bibit lele yang sehat bagaimana dan perawatannya bagaimana, mereka tahu. Tapi ketika mereka beli via COD, mereka hanya bilang, Bang saya mau pesan bibit ikan lele dengan ukuran sekian, dikirim di alamat ini. Hanya itu saja. Mungkin ada juga yang bertanya via telepon, tapi jarang sekali dari petani-petani yang ketika ditelepon ditanyai tentang lele, mereka akan langsung respon. Jarang sekali ya, walaupun ada tapi jarang. Nah karena saya suka yang ketika ada yang petaninya yang nelpon lalu direspon dengan baik, itu saya suka. Nah dengan kita membeli bibit secara langsung, kita bisa tahu kondisi bibit ikan lele dan kita dapatkan ilmu apa yang mungkin bisa, apa yang kita tanyakan lah, unek-uneknya itu apa, hal apa saja yang harus kita ketahui, kita bisa tanyakan. Tapi kalau kita COD, bibit kita tidak tahu kondisinya, hanya mungkin ikan sehat Bang, sehat, seperti itu. Mungkin ada oknum yang mungkin berkata seperti itu, ikan kurang sehat bilang sehat ya, dan seperti itulah dunia mungkin usaha ya. Nah teman-teman, dalam proses pembelian bibit ikan lele ada tiga kategori dalam proses penghitungan: takaran, timbangan, ada juga yang model burungan ya. Burungan itu mungkin sekitar sekian kan, mungkin untuk satu kolam mungkin babaan istilahnya ya tempat saya. Ini hanya sekedar untuk apa ya, edukasi untuk teman-teman ya. Kalau untuk babaan ini memang sudah di apa ya, perkirakan si petani, mungkin saya ya, ini untuk kapasitas kolam ini sudah saya hitung jumlahnya. Ketika ada yang membeli, kalau beli burungan itu berapa, mungkin bertanya seperti itu. Kalau burungan sekian, saya patok dengan harga sekian. Jumlah berapa? Untuk jumlah kurang lebih ya, jadi kurang lebih, jadi nggak bisa di sekian atau sekian karena burungan. Tapi kalau kita hitungan mal-malan seperti takaran atau timbangan, itu jauh lebih akurat ya. Tahu kalau ada metode lain di tempat kalian, nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nah teman-teman, ketika budidaya ikan lele selain dari kolam ya, pembelian bibit yang dekat, yang kita tahu kondisi bibitnya, jenis itu jangan dipermasalahkan.
baik jenis sangkuriang, masamo, banyak sekali jenis ikan lele. Tapi saya yakin sekarang jarang sekali yang memakai jenis-jenis yang valid. Dalam artian valid itu mungkin ya, contoh dari petani-petani senior itu bahkan memakai jenis-jenis yang mungkin tidak valid. Dalam artian tidak valid itu seperti ini. Dari indukan mungkin ya, indukan kan ada yang sangkuriang, masamo, jumbo ya, ada juga mutiara, banyak sekali lah ya. Itu untuk indukannya itu terkadang sangkuriang ditemukan dengan jumbo ya, ataupun sangkuriang dengan mutiara, ataupun masamo dengan sangkuriang seperti itu. Dan kenapa ini terjadi? Karena mereka mengambil itu yang sudah ngisi ataupun sudah bertelur. Tidak mungkin mereka ketika mija itu harus memilih satu-satu ataupun kolamnya dikhususkan dan melihat ciri dari satu persatu. Tidak mungkin ya. Asumsi saja ya. Ini sebagai pengetahuan untuk teman-teman. Jangan berpikir kalau beli bibit itu apa ya istilahnya ya, memilih jenis ya. Kalau teman-teman tidak percaya, coba teman-teman bisa cek ya pengetahuan dari teman-teman petani ya. Bang, saya beli sangkuriang, bibit sangkuriang ada, seperti itu tanyakan. Nanti teman-teman pakai nomor yang lain, Bang ada bibit jumbo, pasti bilang ada kalau oknum-oknum seperti itu ya. Tapi kalau saya mungkin jawabnya seperti ini. Saya, Bang ada mungkin ada bibit jumbo ataupun sangkuriang, saya budidayanya itu silangan, salahnya silangan jadi nggak satu varian seperti itu. Nah, meskipun dari penjual induk pun itu terkadang mereka tidak mengetahui genetik murni dan aslinya seperti apa ya, karena untuk membedakan indukan ikan lele ataupun ikan lele dewasa yang ataupun yang kecil antara sangkuriang, jumbo dan itu bedanya sedikit sekali teman ya, tipis sekali. Untuk dipahami itu secara detail itu mungkin bisa, tapi minim sekali, bahkan resiko itu tidak valid ya, seperti itu. Kecuali kalau mungkin genetiknya sudah tahu ini sangkuriang, nanti ketemu sangkuriang lagi, anaknya sangkuriang, disatukan lagi sangkuriang, seperti itu. Jadi jangan pertanyakan jenis-jenis ikan ya. Kalau beli bibit itu yang penting sehat ya, sehat, jaraknya tidak terlalu jauh, dan jumlah tebarnya itu sesuai ya. Ini penting sekali. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Ketika teman-teman ingin memulai usaha budidaya ikan lele, jumlah tebar ini teman-teman harus tahu kapasitas berapa sih kolam kita itu. Kalau untuk ukuran kolam 1,5 kali 3 misal contoh ini ya, ini berapa ribu ekor atau berapa ratus ekor untuk satu kolamnya. Nah, untuk idealnya itu mungkin berkisar sekitar 700 ekor ya teman-teman. 1000 ekor itu terlalu kelebihan ya, mungkin ya terlalu padat kalau saya, tapi bisa juga 1000 ekor. Nah teman-teman, untuk kapasitas tebar ini kenapa saya bilang penting, karena banyak dari teman-teman petani pemula ini ya, ataupun yang baru belajar, mereka terkadang itu dimanfaatkan. Ini bisa muat 10.000 ekor misal contohnya. Ini muat nggak Bang, ini 10.000 ekor muat ya, bilangnya yang penjual bibitnya bilangnya muat, karena mereka tidak berpikir nanti hasilnya bagaimana, karena mereka yang dipikirkan adalah bibitnya itu laku, seperti itulah. Nah, ini hanya contoh oknum ya, bukan semua, bukan ada oknum nakal seperti itu ada. Nah teman-teman, kalau beli datang ke lokasi bisa bertanya secara bertatap muka. Kalau memang tidak sesuai, nanti ketika pembelian berikutnya kan bisa ditanyakan lagi, kok bisa ini over atau seperti apa, nanti bisa ditanyakan lagi. Nah jumlah ini kan harus kita tahu jumlah kapasitasnya itu berapa, dan untuk yang terpenting adalah pemberian pakan dan juga kualitas airnya. Nah, dalam proses pemberian pakan banyak sekali dari teman-teman yang bertanya ke saya, Bang, pemberian pakannya itu berapa kali sehari, dan pakannya ini untuk yang bagaimana. Itu malah bagus teman-teman, pertanyaan seperti itu saya suka, karena apabila salah dalam pemberian pakan, pemilihan jenis pakan, ini akan berdampak pada pertumbuhan ikan lele. Nah, lalu yang terjadi apa? Yang terjadi biasanya ketika ikan lele pemberian pakannya itu salah atau keliru, nanti pertumbuhannya akan lama, tidak besar-besar, nanti yang disalahkan petani pembibit. Ini yang kemarin yang dikirim sortiran terakhir ya Bang, seperti itu pasti. Nah, karena mereka tidak evaluasi diri terlebih dahulu, ini kenapa ikan lele saya kok pertumbuhannya lama? Karena mungkin saya pernah jumpai seperti itu, dan mereka ketika saya tanyakan tapi tidak
saya belak-belakan terus ini kesalahan yang kamu rawat itu nggak benar, bukan seperti itu. Tapi saya edukasikan, saya tanyakan, Bang, ini dikasih makan apa untuk pertama tebar? Mereka jawab dikasih pakan yang harganya sekian, tidak tahu mereknya karena ya tidak tahu merek dan ukurannya, harganya sekian. Nah, karena dari harga itu saya bisa menjadi acuan ya. Untuk harga misal contoh, untuk pakan bibit kok dikasih harga mungkin ada yang harga 15.000. Nah, ini sudah pasti ini harga-harga pakan yang murah dan protein rendah. Nah, ini cocoknya untuk indukan. Untuk indukan pun tidak layak ya. Bahkan ini sebenarnya untuk pakan-pakan harga murah ini untuk untuk mempertahankan ukuran tersebut ya. Mungkin kalau petani mau panen terkadang itu dikasih makan supaya tidak harganya tidak terlalu tinggi dan ikannya tidak susut ya, seperti itu biasanya. Dan terkadang hanya sebagai alternatif saja ketika ada alternatif misal contoh memakai ruca ya, terkadang diseling dengan pakan pelet seperti itu. Nah, untuk pakan ini teman harus tahu ukuran untuk tebar. Mungkin ya contoh ukuran 35 itu kita harus memakai pelet PF 500, 46 untuk 35 pelet PF 800, untuk 46 pelet PF 1000 ataupun PF 1000 juga bisa ya untuk 35 ini. Nah, setelah dia menginjak 57 atau 68 kita bisa pakai min 1 seperti itu. Itu harus ada ukuran-ukuran yang pakem yang harus kita berikan untuk ikan lele. Jadi tidak asal-asal ikan lele kita kasih makan hidup seperti itu, tidak ya. Budidaya ikan lele itu mudah ya, tapi ketika teman-teman istilahnya disepelekan, saya jamin mungkin 99% gagal ya, gagal pasti. Itu pasti, bukan hanya teori, bukan ya. Mudah dalam artian kategori dia hidup, tapi kalau untuk dia tumbuh dan hasil maksimal itu saya rasa tidak ya, karena ada metode ataupun cara yang memang tepat yang harus diterapkan untuk menghasilkan ikan lele konsumsi yang sesuai untuk harapan kita. Nah, teman-teman, selain dari pemberian pakan ini kan jenis pakan harus teman-teman ketahui. Waktu, jam, ataupun berapa kali sehari itu harus teman-teman pahami juga, dan takarannya ya. Untuk sehari pembesaran itu umumnya diberikan pakan 3 kali sehari ya, pagi, sore, dan malam hari. Dan untuk takarannya sesuaikan dari kebutuhan ikan, tidak ada takaran pakem untuk saya ya. Karena kenapa saya bilang seperti itu, karena di setiap harinya ikan akan tumbuh, dan setiap hari pula ikan istilahnya nafsu makannya akan terus bertambah kalau ikannya sehat ya. Dan pakannya akan terus bertambah, tidak bisa dipatok sekilo atau 2 kilo ataupun setengah dan seperempat, nggak bisa ya. Kalau bisa dalam proses pemberian pakan, contoh ya, ini misal contoh baskom, contoh ini misal ini satu hari ini satu baskom ini habis ya, dan itu pas. Tapi besok ya satu baskom ini dia itu kurang. Nah, itu bisa saja terjadi karena dalam proses pertumbuhan ikan lele nafsu makan akan terus meningkat seiring pertumbuhannya ukuran ya. Jadi teman harus tahu untuk metode pemberian pakan itu kalau bisa hanya diperkira-kirakan saja jumlah pakannya. Kalau lebih ataupun sisa kita simpan, mungkin lebihnya sedikit lah kita simpan ya. Tapi kalau jangan sampai berlebihan terlalu banyak. Nah, untuk pakannya pun ini nanti kita bibis dengan air, bisa dicampur dengan M4, itu jauh lebih bagus ya. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele, selain dari pemberian pakan, air ini menjadi sumber kehidupan untuk ikan ya. Jadi teman-teman harus tahu kondisi air yang bagus, kualitas air yang bagus itu yang bagaimana, agar kalian tidak asal memberi makan dan mengamati ikan, tidak hanya seperti itu, ataupun memilih bibit yang bagus diberi pakan berharap ikannya tetap sehat. Tidak bisa seperti itu teman ya. Jadi dalam proses perawatan ikan lele, kualitas air ini nanti sangat penting sekali teman-teman harus pelajari. Karena apabila kualitas airnya ini nanti keruh ataupun tidak cocok untuk ikan ya. Nah, kenapa saya bilang kualitas air? Karena untuk perawatan air ini tidak bisa kita lihat dari segi air yang jernih ataupun air yang hijau ataupun yang bagaimana, tidak. Kita amati itu dari kondisi ikan ya.
ataupun mungkin ya air jernih, terkadang pH-nya tidak sesuai ya, tidak stabil ya, itu nanti kita harus ganti. Kita pakai air yang pH-nya, suhunya ataupun kadar yang diinginkan ikan itu pas ya. Nah, maka dari itu kalau bisa untuk satu kolam itu kalau bisa ada air yang sudah diendapkan ya, jangan kita main air baru. Nah, untuk ikan lele pun untuk air terkadang dia hijau tapi ikannya masih gesit dan lincah, itu bagus. Tapi kadang juga air yang jernih tapi ikannya pada menggantung, itu menandakan kualitas air yang tidak bagus ataupun kondisi ikan yang sakit ya. Itu ada dua hal. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui kualitas air yang bagus itu yang bagaimana untuk ikan ya, bukan secara penglihatan orang ya. Kalau secara penglihatan sih air yang bagus adalah air yang jernih, yang tidak berbau, tidak beracun, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman selain dari pakan ya, terpal dan lain sebagainya yang saya sampaikan tadi, ada juga hal yang harus teman-teman ketahui mengenai tentang budidaya ikan lele, yaitu adalah penyortiran ya. Penyortiran sangat penting sekali teman-teman pahami, karena dalam proses budidaya ikan lele tanpa kita melakukan penyortiran, saya rasa itu akan menjadi hal yang sia-sia. 100% dari teman-teman yang pemula yang mereka praktek budidaya ikan lele tanpa sortir, mereka gagal ya. Kenapa saya bilang gagal? Kecuali ada kecualian satu aja, kecuali mereka memakai pakan alternatif yang mungkin harganya seperempat harga pakan lah mungkin ya. Pokoknya main pakan alternatif itu minim sekali resiko dia rugi ya. Nah, tapi kalau dia memakai pakan pelet tidak sortir, nah itu pasti akan rugi. Nah, karena mereka untuk biaya pakannya ini memakai uang, tapi kalau biaya pakannya ini nanti mereka gratis ataupun hanya murah lah, pokoknya harganya murah, super murah, itu minim untuk gagal. Bahkan kalau sudah disortir itu akan ada untungnya ya. Nah, yang saya sampaikan adalah untuk teman-teman, tentunya teman-teman petani pemula, kalau bisa dalam proses budidaya ikan lele itu sortir ini wajib. Nah, usia sortir itu berapa? Banyak dari teman-teman yang bertanya seperti itu. Dalam proses penyortiran ikan lele, usia penyortiran ini biasanya dilakukan sekitar usia 2 minggu setelah tebar ya. Nanti setelah tebar 2 minggu disortir, nanti 1 bulan lagi baru disortir. Terkadang itu 3 kali dalam proses 1 kali siklus ya, ataupun 1 kali tebar, 3 atau 4 kali dalam penyortiran. Jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering bisa memang pertumbuhannya raca, cuma ikan akan terlalu sering dia stres dan akan menghambat pertumbuhannya. Nah, teman-teman, dalam proses budidaya ikan lele untuk penyortiran ini mungkin ada yang bertanya, penyortiran itu harus manual ataupun seperti apa? Penyortiran itu ada ukuran khusus teman ya. Kalau untuk ukuran bibit ini kita memakai ini ada ember khusus ya, ini untuk bibit, untuk larva. Nah, kalau teman-teman pembesaran tentunya ada ember yang ukuran untuk sortir pembesaran ya. Nah, itu kita beli dengan harga kurang lebih sekitar 40 ataupun 50.000 di tempat beda harga juga ya, berkisar sekitar segitulah ya kurang lebihnya. Nah, teman-teman, untuk budidaya ikan lele penyortiran, selain dari penyortiran, hal yang harus teman-teman ketahui, kita harus sering mengontrol ataupun mengamati kondisi ikan lele pada malam hari dengan menggunakan senter ya. Karena jika kita melakukan pengamatan pada malam hari itu, kita bisa melihat ikan lele dengan secara baik, dan mungkin jika ada beberapa ikan yang mengalami kendala ataupun ada ciri ikan sakit ya, kita bisa langsung melakukan pencegahan di awal, tidak sampai ikan mati massal ya, seperti itu ya. Nah, saya harap teman-teman sudah paham mengenai tentang metode dan cara budidaya ikan lele yang saya sampaikan tadi dari awal, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan apabila ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk sobat petani ikan lele semua. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan lele dari petani ikan lele Kudus. Semoga teman-teman yang baru belajar sukses kedepannya dan berhasil ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.